Butuh waktu sekitar 2 tahun 9 bulan bagi BYD untuk mencapai penjualan 20.000 unit di Malaysia. Seiring waktu, BYD memperluas portofolio kendaraannya dengan menghadirkan model Dolphin, Seal, MPV M6, serta SUV Silent 7 yang semakin menarik perhatian konsumen lokal. Kita ke industri otomotif, pemirsa. Produsen mobil listrik asal China BYD mencatat tonggak sejarah baru di pasar Malaysia dengan keberhasilan menjual lebih dari 20.000 unit kendaraan listrik. Pencapaian ini menunjukkan perkembangan pesat dan meningkatnya minat masyarakat negeri jiran terhadap mobil ramah lingkungan. BYD memulai kiprah di pasar Malaysia sejak Desember 2022 dengan model Atto 3 sebagai produk andalannya. Butuh waktu sekitar 2 tahun 9 bulan bagi BYD untuk mencapai penjualan 20.000 unit di Malaysia. Seiring waktu, BYD memperluas portofolio kendaraannya dengan menghadirkan model Dolphin, Seal, MPV M6, serta SUV Silent 7 yang semakin menarik perhatian konsumen lokal. Salah satu faktor kesuksesan BYD adalah peluncuran model baru seperti MPV Denza D9 dan Atto 2 pada tahun 2025 yang semakin memperkuat posisinya di pasar mobil listrik Malaysia. Silent 7 menjadi model terlaris dengan angka penjualan mencapai 20.238 unit pada 7 bulan pertama 2025. BYD juga berencana membangun pabrik perakitan lokal di Tanjung Malim yang akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026. Meskipun pasar mobil listrik Malaysia masih berkembang, prestasi BYD menunjukkan tren positif dengan dukungan inovasi produk dan strategi lokal yang efektif. Keberhasilan mereka juga memberikan gambaran potensi besar kendaraan listrik di Asia Tenggara. BYD terus mengoptimalkan teknologi dan layanan untuk mendukung transisi kendaraan ramah lingkungan di wilayah ini. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Produsen mobil listrik asal China, NIO, kembali mencatatkan capaian luar biasa dengan menembus rekor penjualan terbaru di tahun 2025. Dengan momentum positif ini, NIO menargetkan pengiriman 50.000 unit mobil listrik setiap bulannya ke depannya. NIO berhasil memecahkan rekor dengan penjualan mobil listrik yang terus meningkat signifikan sepanjang tahun 2025. Pada bulan-bulan terakhir, angka pengiriman menunjukkan tren positif yang mendapatkan NIO sebagai salah satu pemain kunci di pasar kendaraan listrik global. Keberhasilan ini didukung oleh peluncuran model-model terbaru dan ekspansi pasar yang agresif terutama di China. Target selanjutnya yang diusung NIO adalah mencapai pengiriman sebanyak 50.000 unit mobil listrik setiap bulannya. Peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi rantai pasok menjadi fokus utama perusahaan untuk memenuhi target ambisius ini. Langkah ini juga sejalan dengan tren global yang semakin mengutamakan kendaraan ramah lingkungan dan teknologi mutakhir dalam otomotif. NIO juga terus mengembangkan inovasi teknologi termasuk baterai, sistem pengisian daya, serta fitur kendaraan pintar untuk meningkatkan daya saing produknya. Komitmen terhadap keberlanjutan dan kualitas membuat NIO semakin dipercaya oleh konsumen di berbagai negara. Ambisi NIO tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga merambah ke pasar internasional untuk memperkuat posisi sebagai merek mobil listrik global. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Amerika Serikat kembali mengetatkan pembatasan teknologi ke China. Kali ini izin Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC untuk mengirim teknologi canggih dari Amerika Serikat ke China resmi dicabut. Amerika Serikat resmi cabut izin TSMC untuk kirim teknologi canggih. Langkah ini berpotensi mengganggu operasi manufaktur TSMC di China yang selama ini memproduksi chip generasi lama. TSMC menyebut tengah menilai situasi dan berunding dengan pemerintah Amerika Serikat, namun menegaskan tetap berkomitmen menjaga kelancaran fasilitas produksinya di Nanjing. Langkah serupa sebelumnya juga diberlakukan terhadap Samsung dan SK Hynix asal Korea Selatan. Hal ini membuat pengiriman produk berbasis teknologi Amerika Serikat ke China menjadi lebih mahal dan rumit karena pemasok wajib mengajukan izin ekspor individual. Meski demikian, analis menilai dampak terhadap TSMC masih terbatas. Pasalnya, pabrik mereka di China hanya menghasilkan chip lama dengan kontribusi kecil terhadap pendapatan global perusahaan. Namun pembatasan ini berpotensi mendorong pelanggan China beralih ke alternatif domestik sekaligus mempercepat inovasi industri semikonduktor lokal. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, raksasa hiburan dunia Walt Disney baru-baru ini mendapat sorotan tajam setelah disahkan membayar denda miliaran rupiah terkait pelanggaran privasi data anak-anak. Kasus ini menimbulkan perhatian global tentang pentingnya pengelolaan data pribadi di era digital, terutama yang melibatkan anak sebagai audiens utama. Walt Disney sepakat membayar denda sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 164,2 miliar rupiah kepada Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau FTC. Denda ini merupakan penyelesaian atas tuduhan Disney mengumpulkan data pribadi anak-anak yang menonton konten mereka di platform YouTube secara ilegal tanpa mendapatkan persetujuan dari orang tua. FTC menegaskan bahwa Disney tidak menandai beberapa video yang ditujukan untuk anak-anak sebagai konten anak sehingga menyebabkan pengumpulan data penonton di bawah usia 13 tahun dapat digunakan untuk iklan bertarget. Tindakan ini jelas melanggar aturan perlindungan privasi data anak-anak atau COPPA di Amerika Serikat yang ketat mengatur pengumpulan dan penggunaan data anak di platform digital. Dalam perjanjian penyelesaian, Disney berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan serta mekanisme pengelolaan data agar mematuhi regulasi privasi anak yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi perusahaan teknologi dan hiburan lainnya untuk memprioritaskan perlindungan data anak dalam operasional mereka demi menghindari resiko hukum dan menjaga kepercayaan publik. Berbagi sumber, IDEX Channel. Tokyo Game Show 2025 tahun ini akan berlangsung di Makuharimeshi, Chiba, Jepang mulai 25 hingga 28 September. Banyak nama besar dari dunia game yang siap meramaikan acara ini, salah satunya adalah Annapurna Interactive. Annapurna Interactive dikenal sebagai publisher game indie ternama, resmi mengumumkan partisipasinya di Tokyo Game Show 2025. Kehadiran mereka menambah daftar panjang perusahaan besar seperti Sony dan Bandai Namco yang akan menampilkan karya terbarunya di pameran game terbesar Asia ini. Annapurna Interactive berkomitmen memperkenalkan game-game inovatif yang memikat penggemar di seluruh dunia. Acara Tokyo Game Show 2025 kali ini mengusung tema Unlimited Never Ending Playground yang akan berlangsung dari tanggal 25 sampai dengan 28 September di Makuharimeshi, Jepang. Selain menampilkan game ternama dari developer besar, panggung TGS menjadi wadah bagi publisher seperti Annapurna untuk memamerkan judul-judul indie mereka yang unik dan kreatif. Kehadiran Annapurna sejalan dengan meningkatnya minat konsumen terhadap game indie berkualitas tinggi. Annapurna Interactive dijadwalkan akan menampilkan game-game terbaru mereka dalam berbagai sesi demo serta berbagai acara menarik lainnya di booth mereka. Hal ini menjanjikan pengalaman berbeda bagi pengunjung Tokyo Game Show yang ingin menjajal inovasi baru dalam dunia gaming. Partisipasi mereka menambah variasi dan dinamika perhelatan TGS tahun ini, menampilkan keragaman konten dari berbagai genre. Berbagi sumber, IDEX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Amazon menggelontorkan investasi jumbo di Selandia Baru. Melalui Amazon Web Services, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu menyiapkan pusat data senilai 4,4 miliar dolar Amerika untuk memperluas infrastruktur komputasi awan di kawasan Asia Pasifik. Amazon Web Services, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, menyiapkan pusat data senilai 4,4 miliar US dollar untuk memperluas infrastruktur komputasi awan di kawasan Asia Pasifik. Dilansir dari Forbes, pusat data baru ini akan memberikan keleluasaan bagi pelanggan AWS seperti Xero dan KiwiBank untuk menjalankan beban kerja kecerdasan buatan, menyimpan data, serta mempercepat layanan digital mereka. Wakil Presiden Layanan Infrastruktur Amazon Web Service, Prasad Kalyanaraman, menyebut proyek tersebut bakal membantu organisasi di Selandia Baru mempercepat transformasi digital di tengah lonjakan permintaan cloud. Amazon memberikan proyek ini akan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja baru dan menambah nilai ekonomi hingga 10,8 miliar dolar Selandia Baru. Meski belum diungkapkan lokasi maupun jadwal pembangunan, Amazon memastikan pusat data itu akan memanfaatkan energi terbarukan dari ladang angin terbesar di negara tersebut, sekitar 150 km dari Wellington. Adapun investasi di Selandia Baru ini juga menjadi bagian dari strategi Amazon memperkuat pijakan di Asia Pasifik. Sebelumnya, perusahaan telah menyiapkan lebih dari 50 miliar US dollar untuk memperluas infrastruktur digital di Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berbagi sumber, IDEX Channel.